Hai sahabat Teta Omega, welcome di segmen kita hari ini Ngopi Yuk. Nah, ngobrol penting santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dengan Bunda Lucy, seorang psikolog anak, Brain Gym International Certified Trainer, keren banget gak sih? Dan juga kinesiolog International Certified Consultant. Halo Bunda Lucy, halo. Thank you bisa sama-sama kita di sini. Hari ini kita ngobrol di coffee shop di daerah Buaran di Pasta Kangen Bos. Oke, Bunda, aku mau tanya nih, sekarang kan lagi banyak nih kasus corona, ya kan? Jadi awalnya itu ya kan tadinya kelihatannya Indonesia tuh kayaknya imun banget kan. Jadi semua orang pada ngomong kayaknya nggak mungkin di Indonesia kemasukan corona, ya kan? Karena maksudnya orang Indonesia terlalu jorok gitu kan, makanya virusnya ketakutan. Nah, menurut Bunda gimana sih? Iya, waktu pertama-tama corona ada di Wuhan tuh Indonesia tuh pede banget ya. Iya. Nggak mungkin lah masuk virus corona Indonesia kan daerah tropis. Iya, terus kalau gitu. makan juga di pinggir jalan yang jadi ada udah got-got gitu kan. Kekebalan tubuhnya sudah ini banget. Sebenarnya itu benar sih ya. Iya. Cuma sebenarnya kalau aku bilang yang bikin corona datang itu sebenarnya sih energi massal, karena virus itu kan sebenarnya sebuah energi ya yang tercipta. Jadi law of attraction ya Bunda, ketika ya? Semua orang itu menarik virus, nggak mungkin kena. Begitu nggak mungkin kena, itu sebenarnya kita sedang menaruh intensi. Nggak mungkin kena, tetapi mikirnya virus itu. Karena kan otak menangkap dalam bentuk gambar ya. Jadi ketakutan itu, mereka Indonesia kena, nggak mungkin lah gitu ya. Atau kecuekan mereka. Nah, Indonesia tetap aja dia gitu menaruh kan? intensi ke situ. Nah, jadi makanya dari yang tadinya nggak ada kasus kelihatannya, ya. tiba-tiba jadi banyak banget. Banyak gitu kan? banget. Dan sekarang tuh kasusnya dibesar-besarin, makin dibesar-besarin. Yang misalnya yang meninggal cuman 11 jadi bilangnya 30. Itu kan sebenarnya dia sedang menciptakan sebuah hal yang baru ya. Kayak ini kan katanya corona dulunya pernah ada orang yang nulis buku, pernah ada filmnya gitu ya. Contagious. Ya kan lagi heboh banget nih teman-teman. Kita juga ngelihat katanya nih di sosial media lagi heboh banget. Ada satu film yang dibuat beberapa tahun lalu, Bunda, yang judulnya Contagious ya. Betul. Dan situasinya itu mirip banget dengan apa yang dialami dunia saat ini. Ya. Jadi satu virus yang spread out all over the world. Ya. Ini ngingetin aku loh Bunda, sama satu kebetulan yang katanya kebetulan yang film Titanic itu. Betul ya? Pernah dengar kan, Bun? Iya, pernah. Kalau film sama sih ya. Kalau film Titanic itu sebelumnya beberapa tahun lalu, beberapa belas tahun sebelum kejadian itu sudah pernah ada seorang pengarang yang menulis novel dan kejadian itu mirip banget. Betul nggak sih, Bun? Betul. So it's like thoughts become things, attract something like that. Jadi dari itu energinya massal. Betul, energi massal. Semakin banyak orang yang kalau untuk Titanic semakin banyak orang yang baca buku itu, semakin banyak tarikannya. Ya, karena mereka kan berimajinasi, jadi otak itu nggak bisa dan membedakan. emotionnya ikut. Dan untuk film Contagious juga semakin banyak orang yang nonton film itu dulu, energinya sekarang ketarik dan menciptakan, ya kan? Iya, betul. Oke, terus kalau menurut Bunda gimana sih? Maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan? Banyak sih. Jadi sekarang ini kan lagi kasusnya Jakarta mau on the way lockdown katanya, tapi nggak sampai ke sana ya. Tapi ini saja sudah banyak membuat keluarga-keluarga di Indonesia itu depresi. Kenapa? Karena di zaman revolusi 4.0 sebenarnya tahun lalu itu kita udah mempersiapkan guru-guru gitu ya, udah dikasih training, seminar segala macam bagaimana nanti persiapan 4.0 ini dilakukan. Jadi anak-anak bisa belajar distance gitu ya, jarak jauh. Tapi ternyata kondisi 4.0 itu malah terjadi lebih cepat dan sekarang itu orang-orang kewalahan. Jadi contohnya kayak tukang Gojek lah contohnya ya, dia punya handphone cuma satu, sementara anak-anak suruh belajar online nih. Dan di belajar online itu tuh benar-benar kayak sekolah, jam segini sampai jam segini belajar, kerjain tugas langsung dikumpulkan. Sementara handphone mereka cuma satu. Nah, itu pertama. Yang kedua, guru-guru dalam kondisi benar-benar nggak siap sih dalam karena ini benar-benar semua dadakan. Belajar online tuh benar-benar nggak siap gitu. Mereka nggak terbiasa di kamera juga, mereka nggak terbiasa untuk interaksi sama murid-murid secara online gitu ya. Jadi karbitan. Iya, benar-benar ini kacau sekali sih. Jadi banyak anak-anak yang juga depresi di rumah.
For your information guys, Bunda Melusi ini kompeten banget ngomongin soal pendidikan anak karena beliau juga adalah konsultan ya Bunda ya, konsultan psikolog anak gitu kan ya. Dan memang banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan juga instansi dan sekolah-sekolah dan concern banget di bidang pendidikan ya Bunda ya. Tadi tuh apa yang 4.0 itu boleh dijelasin nggak Bunda lebih lanjut? 4.0 itu kita nanti on the way ke digital, semuanya basisnya digital ya. Kalau sekarang kan dari pemerintah udah ada yang kebuka kayak misalnya distance learning, online learning gitu ya, classroom segala macam. Kayak universitas terbuka gitu dong. Iya sebenarnya, tapi mereka kan tidak terbiasa ya ngajar online tatap muka berbasis sosial media. Kalau sekolah-sekolah internasional sih oke ya. Sekolah negeri, sekolah swasta banyak banget yang memang kewalahan sih. Belum sampai ke sana ya. Terus ngirim tugas, terus harus kirim ke email, nanti mereka ngecek. Jadi emang bukan cuma guru, murid yang stres dengan kebosanan yang parah sekali gitu. Orang tua juga sih. Kalau saya mantan anak saya homeschooling sih ya, jadi ngerti kalau belajar di rumah tuh kayak begini ya biasa aja gitu kan. Jadi buat untuk orang tua yang biasa anak-anaknya homeschooling itu nggak gitu berasa. Dan disinilah kita baru tahu bahwa orang tua itu sebenarnya nggak ngerti tentang pendidikan anaknya. Nggak semua kali Bun. Iya, karena apa? Karena sebenarnya mereka nggak tahu ternyata tugas guru tuh berat loh. Selama ini tuh ya udah kan saya nyerahin anak saya ke sekolah, ya udahlah guru loh yang handle gitu ya. Ternyata tugas guru tuh berat juga ya gitu pada saat handle anaknya setiap hari bener-bener yang anaknya badung, anak yang ini, anak yang itu dengan sifat dan karakter anaknya masing-masing. Itu baru 1, 2, 3 anak ya di rumah ya. Nah guru ngatasin tuh 30 anak, 40 anak gitu yang kadang-kadang yang ini yang sebenarnya sekarang kebuka banget gitu jadinya. Iya, jadi maksudnya segala sesuatu dipercepat tapi semuanya belum siap. Iya. Dan semuanya seperti dikarbit gitu kan. Kayak misalnya orang tua itu mendadak banget disuruh harus bisa pakai yang namanya Zoom, Google Classroom, ya kan Google Meeting yang istilah kata mungkin kalau yang bapaknya orang kantoran bisa lah gitu. Tapi kalau yang enggak, misalnya yang punya toko, oh my god, apa itu Google Classroom? Apa itu Zoom? Gimana pakainya, gimana nginstalnya gitu kan ya. Jadi cara sederhananya seperti sekolah anak saya, lewat WA, kirimin tugasnya lewat WA, nanti jawabannya kirim lewat email. Tapi nggak bisa gitu ya. Tapi orang tua pada protes dong, nggak bisa sekarang belajar jam 7 sampai jam 9, jam 9 disuruh ngerjain apa langsung dikumpulin tuh nggak bisa. Karena apa? Mereka kan kerja gitu. Jadi dikasih batas toleransi jam 24 untuk ngumpulin gitu. Jadi harus ada toleransi seperti itu sih. Belum lagi Bunda, kalau anak-anak yang udah inomnya di rumah, kayaknya nggak mungkin sedisiplin di sekolah deh. Pasti, iya pasti. Tiduran dulu, ini dulu, gitu dulu. Kayaknya mereka santai. Karena di zona nyamannya. Iya, ada di tempat di mana dia biasanya berada, gitu ya. Oke teman-teman, ini obrolan yang menarik banget. Nextnya kita akan bahas gimana caranya mengatasi dampak sosial dari pola belajar online di rumah seperti ini dan bagaimana mengatasi depresi bagi bukan hanya anak-anak tetapi juga bagi keluarganya. Betul ya Bunda ya? Stay tune di next video kita. Saya dengan Angelica Rial Savio. Saya dengan Bunda Lusilau. So, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.